Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mengucap syukur malam hari ini? Boleh saya lihat tangan-tangan orang-orang yang mengucap syukur. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bersyukur kalau malam hari ini setiap kita boleh ada di tempat ini. Semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Sebab itu mari malam hari ini kita mau datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Mari bersama-sama dengan penuh ucapan syukur, tundukkan kepala. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai dengan hari ini, semua hanya karena anugerah Engkau Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi kehidupan kami. Kasih-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Biar malam hari ini setiap kami yang ada di tempat ini boleh datang menikmati kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami rindu masuk menyembah Engkau lebih lagi. Mari Roh Kudus berkuasa atas ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Biar Engkau mengambil alih, Engkau memenuhi ruangan ini, bahkan memenuhi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap masuk menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama bawa hati kita datang kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Karena kasih-Mu kami ada. Mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, sama-sama katakan begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Nya menyelamatkan kita saudara. Nyatakan bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Amin. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, nyanyikan
Tuhan atas hidup kita. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Lagi katakan ingat kasihnya, ingat kasihnya yang sembuhkan, yang memulihkan. Oh, Tuhan Yesus bagiku. Ingat kasihnya. Amin. Oleh kuasa bilur Yesus setiap kita dipulihkan. Oleh kuasa kasihnya. Kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan percaya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya katakan malam hari ini, siapa kita di mata dunia ini? Keberadaan kita seharusnya tidak ada detik ini. Tapi karena kasih Yesus, karena Bapa kita yang di surga mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kehidupan kita. Dia menebus kehidupan kita. Dia menyelamatkan kehidupan kita. Setiap kita seharusnya binasa karena dosa-dosa. Tapi hari ini, malam hari ini dengar kembali, kasih Yesus menyelamatkan kita. Kasih Yesus menebus kehidupan kita. Bahkan kalau kita menghadapi sakit penyakit, ada bilur-bilur Yesus yang dialirkan bagi kita. Bilurnya yang menyembuhkan kehidupanmu, luka hatimu, luka fisikmu, luka batinmu. Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan malam hari ini. Seberapa banyak engkau sepakat dan percaya? Boleh angkat dua tanganmu, angkat wajahmu malam hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan, ingat kasihnya hidupku yang selalu. Amin. Kasih Yesus. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa undur, merasa kurang malam hari ini, mari ingat kembali kasih Tuhan. Ingat lagi betapa Dia baik. Kasih Yesus sekali lagi. Oh, ingat kasihnya yang mengubah, ingat kasihnya yang menolongmu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku,
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya, ya Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya menjamah hidupmu malam hari ini. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya, ya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Boleh berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Oleh karena kasih dan anugerahnya Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini bawa kehidupanmu menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi, mengalami Dia, menikmati hadiratnya. Syakara makaya ramo, haleluya, haleluya. Angkat suaramu malam hari ini, terus bermazmur, berbicara, menyembah, menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya. Kuasanya ada bagi setiap kita, kuasanya siap melawan setiap kita. Bahkan setiap kuasanya siap untuk menjamah kehidupan kita, menyembuhkan engkau malam ini. Mari bebaskan diri kita Bapak Ibu Saudara. Angkat dua tanganmu menyembah Dia, angkat suaramu. Haleluya. Kasih-Nya membebaskan kita, kasih-Nya memulihkan kita. Syakaranamo, haleluya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, nyatakan lebih lagi. Kasih-Mu bebaskanku. Kami berterima kasih Tuhan malam hari ini. Dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, sekali lagi nyatakan. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang masuk lebih lagi. Boleh sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari perlahan-lahan bersama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih, ingat bilurnya.
Kasih dan bilur-bilurnya mengalir bagi kasih Yesus bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya mengubah hidup kita, yang selalu ada. Kasih Yesus. Amin. Oh Tuhan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, namanya kasih Yesus. Lebih lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih-Nya mengalir, lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya mengalir. Kami percaya kasih-Mu mengalir bagi kehidupan kami Tuhan. Yang kami nikmati di tempat ini malam hari ini adalah kasih Tuhan, hadirat Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dalam hadirat-Mu ada berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Setiap kita yang siap memuji Dia lebih lagi boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan boleh katakan haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Dia lebih lagi. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Dengan percaya diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan. Boleh sekali lagi dengan percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita. Oh ya, ya, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan. Orang-orang yang berbahagia katakan berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa saudara? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar. Boleh jemaat Elroy bernyanyi dengan iman percaya. Amin. Amin Tuhan. Miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih. Tunjuk kiri kananmu saudara.
Allah, saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan. Mari yang berbahagia katakan, berbahagialah yang percaya, yang percaya pasti tidak akan meminta-minta. Amin, karena Allah tiada yang mustahil. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya dengan percaya kita iman. Amin, karena Allah menggenapi firman-Nya, genapi firman-Nya, tiada yang mustahil. Dengan percaya katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi tambahkan imanmu, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangannya orang-orang percaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua orang yang diberkati, amin. Boleh kasih salam senyum kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan saudara, kasih setiamu nyata bagiku, ya. Hikmat kebajikan setia bagiku, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dua tangan di atas kepala bersama, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Seberapa banyak yang percaya kita diberkati Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan haleluya. Sama-sama nyanyi dengan iman percaya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya siap diberkati Tuhan sama-sama. Aku diberkati, ya, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati. Sekarang saling memberkati saudara. Katakan, kamu diberkati, amin, untuk menyediakan. Kamu diberkati, ya, atas sempurna. Lebih lagi katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati.
diberkati, kita semua diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Sudah capek memuji nama Tuhan? Sudah capek memuji nama Tuhan? Ampuni saya ya Bapak. Mari bersama-sama siapkan diri kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini menjadi kuat semuanya karena Tuhan. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari siapkan diri untuk memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Engkau memberkati kehidupan kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat jasmani yang lain. Sampai dengan hari ini yang kami lihat hanya kasih dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami mendapatkan kesempatan untuk membagikan sedikit berkat kami melalui persembahan yang pertama di tempat ini. Tuhan, kiranya suci kuduskan apa yang kami tabur, biar boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi. Kami siap memberi dengan hati penuh syukur, yang siap menabur persembahan. Sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan dapat dijalankan sambil siapkan diri untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di waktu ku lemah tak berdaya, tak ada yang dapat aku lakukan. Kau hadir dengan kasih-Mu, menyatakan terang kemuliaan-Mu. Di waktu ku lemah tak berdaya, tak ada yang dapat aku lakukan. Kau hadir dengan kasih-Mu, menyatakan terang kemuliaan-Mu. Kuasa salib-Mu memulihkanku, menyentuhku dan menyembuhkanku. Tuhan, Kau yang layak disembah, sebab Kau Allahku yang berkuasa. Kuasa salib-Mu memulihkanku, menyentuhku dan menyembuhkanku. Tuhan, Kau yang layak disembah, sebab Kau Allahku yang berkuasa. Di waktu ku lemah tak berdaya, nyanyikan pujian ini dengan percaya. Tak ada yang dapat aku lakukan. Amin. Kau hadir dengan kasih-Mu, ya Tuhan, menyatakan terang kemuliaan-Mu. Di waktu ku lemah tak berdaya, tak ada yang dapat aku lakukan. Kau hadir dengan kasih-Mu, menyatakan terang kemuliaan-Mu. Kuasa salib-Mu memulihkanku, menyentuhku dan menyembuhkanku. Tuhan, Kau yang layak disembah, Ku yang berkuasa salib-Mu memulihkanku, menyentuhku dan menyembuhkanku. Tuhan, Kau yang
sebab Kau Allahku yang boleh sekali lagi katakan kuasa salib-Mu. Kami tidak hanya bernyanyi dari mulut kami Tuhan, tapi malam hari ini kami percaya kuasa salib itu ada bagi kami. Dan Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, hidup di dalam setiap kami. Ku yang berkuasa, Tuhan Kau yang layak disembah. Ku yang berkuasa, Tuhan Kau yang layak disembah. Sebab Kau Allahku yang berkuasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami banyak memuji membesarkan Engkau. Bukan semata-mata mengejar berkat Tuhan, tapi kami rindu untuk kami boleh menyenangkan Tuhan, membalas setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, mempersiapkan diri kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah banyak atas setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk memberkati kehidupan kami. Biarlah melalui hamba-Mu firman itu menjadi kekuatan bagi kami, bahkan menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai firman Tuhan, begini Bapak Ibu, kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Seringkali kita ini beribadah, kita ini memuji, menyembah Tuhan, lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi seringkali yang kita dapati adalah apa? Ini adalah ibadah yang menjadi sebuah rutinitas, tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu, seringkali kita merasa begitu atau tidak? Ya, kita datang tapi kita seolah-olah tidak dapat apa-apa, gitu. Tidak ada yang berubah dari hidup kita. Bahkan kalau katanya orang-orang di sekitar kita, kalau katanya yang sebelum ibadah kita ini tipe orang yang suka marah-marah, pulang pun masih jadi orang yang suka marah-marah. Ya, orang yang sukanya ngegosip, pulang ibadah pun masih suka ngegosip. Orang yang sebelum ibadah tidak suka baca firman, pulang masih jadi orang yang tidak suka baca firman. Betul Bapak Ibu? Nah, padahal ada sebuah kerinduan sebenarnya di dalam diri kita untuk kita jadi lebih baik, untuk kita berubah, untuk kita semakin ingin jadi orang yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita mengalami hal yang demikian? Kenapa kita ibadah tapi ibadah kita yang menjadi ibadah yang begitu-begitu saja? Nah, malam hari ini saya akan coba sampaikan firman secara sederhana saja Bapak Ibu tentang bagaimana ibadah kita itu menjadi ibadah yang transformatif. Katakan kanan kiri transformatif. Nah, transformatif itu apa? Jadi ibadah yang cukup punya dampak, cukup mengubahkan hidup kita. Walaupun kita nggak berubah jebret langsung 100% berubah, tapi paling tidak ada perubahan yang kelihatan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini bukan khotbah untuk Bapak Ibu semua saja, tapi ini juga khotbah yang sebenarnya untuk kita, saya pribadi juga, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan juga. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita buka bersama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 23.
22, sorry. 2 Raja-Raja pasal 22. Di sana dikatakan ayatnya yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, ini kita sedang belajar dari seorang raja yang bernama Yosia. Ya, Yosia ini berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dari Bapak Ibu bayangkan umur 8 tahun, ya kira-kira anak saya gitu. Anak saya kan sekarang umur 8 tahun. Ya. Jadi ya 8 tahun dia menjadi raja. Dan dikatakan di sana dia memerintah Yerusalem itu selama 31 tahun lamanya. Nah, kita lihat apa tentang Raja Yosia ini. Ayat 2 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya Bapak Ibu, nah Yosia ini dikatakan firman Tuhan adalah orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Ya. Dan hidup sama seperti Daud katanya bapak leluhurnya, hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah Bapak Ibu perlu tahu bahwa Yosia ini adalah keturunan dari raja sebelumnya yang namanya Amon. Raja Amon, Raja Yehuda, dan kakeknya lagi namanya Manasye. Manasye dan Amon itu adalah orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Yosia dikatakan hidupnya berkenan di mata Tuhan. Ia hidup benar di mata Tuhan. Nah ini berbeda antara bapak, kakek, dan cucunya punya kehidupan yang berbeda. Nah kita sama-sama belajar nanti dari Yosia ini. Ayat ketiga. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitra itu untuk ke rumah Tuhan. Ya, jadi Yosia menyuruh seorang suruhan, seorang panitra itu ke rumah Tuhan. Katanya begini, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Ayat kelima. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Nah pada waktu itu memang rumah Tuhan Bait Allah itu cukup tidak terawat. Kenapa? Karena papanya Yosia yaitu yang bernama Raja Amon dan kakeknya Manasye pada waktu itu hidup menyembah berhala-berhala. Jadi bangun kuil-kuil juga. Nah rumah Tuhan itu semacam tidak terurus Bapak Ibu pada waktu itu. Ya di zaman Raja Yosia ini rumah Tuhan tidak terurus. Makanya Yosia menyuruh seorang suruhan untuk membersihkan Bait Allah. Karena lama tidak terpakai, lama tidak terurus. Kenapa? Karena Raja Yehuda waktu itu mulai menyembah berhala-berhala. Nah kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ayat ke-7, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkata ayat 8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Nah pada waktu itu kitab yang dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah kitab Taurat, ya. Kitab Taurat. Nah kitab Taurat itu karena pada waktu itu raja-raja sebelumnya Yosia menyembah berhala akhirnya tidak pernah dibacakan. Ya, yang harusnya umumnya selalu dibacakan di Bait Allah tapi pada waktu itu karena papanya sama kakeknya Yosia menyembah berhala akhirnya tidak pernah terurus dan kitab Taurat itu tidak pernah dibuka dan tidak pernah dibacakan, ya. Jadi intinya orang itu sudah tidak ke Bait Allah lagi. Kenapa? Karena rajanya juga menyembah ilah-ilah yang lain, ya. Ayat ke-8 masih ke-8 ya. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Jadi ini pertama kalinya panitra yang namanya Safan ini membaca kitab Taurat itu. Ayat 9. Kemudian Safan panitra itu masuk menghadap raja, menghadap Yosia. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja, hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikan ke tangan para pekerja diangkat mengawasi rumah itu. Jadi laporan kepada Safan, kepada Raja Yosia bahwa
uangnya itu sudah diambil untuk dipergunakan untuk membersihkan rumah Tuhan, untuk memperbaiki rumah Tuhan, untuk memperbaiki bait Allah. Ayat ke-10, Safan Panitra itu memberitahukan juga kepada raja, memberitahukan kepada Raja Yosia, diberitahukan apa? Imam besar Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Kitab apa tadi? Sama-sama kita baca. Kitab apa? Kitab apa? Kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Jadi Safan ini lapor kepada Raja Yosia bahwa Imam besar Hilkia telah memberikan kitab itu kepadaku, kepada Safan, ya, kitab Taurat. Dikatakan lalu Safan membacakannya di depan raja. Jadi ketika Safan menerima kitab Taurat itu dari imam besar yang namanya Hilkia, lalu Safan itu membacanya dan dia melapor kepada Raja Yosia bahwa dia itu sudah menemukan sebuah kitab, dikasih sebuah kitab yang namanya kitab Taurat. Nah, kitab Taurat pada waktu itu tidak pernah dibaca. Kenapa? Ya tadi ya saya bilang bahwa papanya Raja Amon, kakeknya Raja Manasye waktu itu sudah menyimpang kepada Allah-Allah yang lain, bangun kuil-kuil, nyembah berhala. Jadi bait Allah tidak diurus, kitab Taurat tidak pernah dibacakan. Ya, jadi lewat firman Tuhan ini, untuk awal ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua keadaan pada waktu itu. Jadi Raja Yosia seumur hidupnya tidak pernah membaca yang namanya kitab Taurat. Ya, baru dapat ini gitu loh. Baru dapat kitab Taurat ini. Nah, kenapa Alkitab bilang Raja Yosia itu adalah orang yang benar di hadapannya Tuhan? Karena apa yang dia lakukan setelah ini, itulah yang membuat dia benar di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar, ada 2 poin Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu semua mau mengalami ibadah yang transformatif. Sekali lagi katakan sama saya, transformatif. Ya, ibadah yang ketika Bapak Ibu datang, pada waktu pulang Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dan menjadi pribadi yang berbeda. Ya, tanpa Bapak Ibu melakukan ini, percayalah ini akan jadi ibadah yang berulang sama. Dan lama-kelamaan Bapak Ibu akan bosan kok gitu. Ya, Bapak Ibu akan bosan. Ya gimana nggak bosan, setiap Kamis datang yang dilihat di depan ya kalau nggak Pak Edi, Odi, nanti kalau ada hamba Tuhan tamu, ya Bu Valen, Pak Juanda, tapi nanti berapa bulan diulang lagi sama gitu loh. Ya kan? Yang musik ya kurang lebih sama, yang dilihat ya itu aja, nanti lagu ya kurang lebih sama gitu loh. Ya, nanti juga duduknya kan Bapak Ibu kan kalau datang duduknya ya di situ aja ya. Nah, nanti sebelahnya yang dilihat datang sama ya sama itu aja. Kemis depan datang ya dilihat itu saja gitu. Nah, kalau kita cuma datang seperti itu lama-lama akan bosan, lama-lama akan capek. Enggak jarang makanya orang tinggalkan ibadah, mulai tinggalkan ibadah. Kenapa? Bosan. Ya, enggak ada sesuatu ya. Makanya lebih pilih kemana? Lebih pilih ke mall, lebih pilih jalan sama teman. Lebih pilih mana? Lebih pilih di rumah, tidur, nonton TV, ya, nonton acara-acara. Lebih pilih apa? Buka Facebook, buka IG. Kenapa? Ada sesuatu yang baru terus, kan ya. Tapi kalau kita memahami cara ibadah yang seperti ini, ya, cara bertemu Tuhan yang seperti ini, seperti Raja Yosia ini, ya saya percaya kalau kita lakukan sungguh-sungguh, kita akan mengalami ibadah yang transformatif. Jadi kalau setiap kita ibadah ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya, tujuan kita ibadah adalah apa? Untuk kita semakin mengenal Tuhan. Makanya ada laguku, mau sepertimu Yesus. Katakan apa? Disempurnakan ya. Itu lagu kita nyanyikan dari berapa tahun yang lalu? 50 tahun, 40 tahun yang lalu. Tapi selama 50-40 tahun, sudahkah kita disempurnakan? Atau sama keadaannya, 40 tahun, 50 tahun lalu ngamuan, 40-50 tahun kemudian masih ngamuan. Ya, 40 tahun yang lalu suka ngegosip, sampai sekarang masih suka ngomongin orang. Oh enggak Pak, saya berubah, tapi berubah lebih parah. Nah itu juga bukan transformatif ya Bapak Ibu. Ya, tapi kita sama-sama belajar. Coba lihat poin yang pertama, 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikatakan dikoyakannya lah pakaiannya. Ya, jadi begitu Yosia mendengarkan Safan membacakan
kitab Taurat kepada di depannya Raja Yosia itu, apa yang Raja Yosia lakukan? Dikoyakanlah pakaiannya. Nah, Bapak Ibu coba lihat di ayat ke-11 itu, di paling depan ada kata apa? Ada kata apa? Tolong yang keras, ada kata apa? Segera. Jadi segera setelah selesai dibacakan kitab Taurat itu, dikatakan firman Tuhan, Raja Yosia itu langsung mengoyakkan pakaiannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maknanya? Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman disampaikan, seharusnya yang kita lakukan itu Bapak Ibu, kita segera menangkapnya. Ya. Segera menangkapnya dan kita segera mengaminkannya. Ya. Dikoyakkanlah pakaiannya. Bapak Ibu, pada waktu itu Raja Yosia pakai pakaian yang namanya pakaian kerajaan. Betul? Raja. Ya, sampai dikoyakkan pakaian kerajaannya. Kenapa? Karena itu bukti daripada Raja Yosia meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, penghalang daripada orang Kristen untuk merespon firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu apa? Halangan paling besar itu apa Bapak Ibu? Halangan paling besar apa? Coba gini, tangannya gini semua. Gini semua, ikut saya. Hadapkan begini. Ini halangan paling besar Bapak Ibu untuk kita meresponi firman Tuhan dengan baik. Ya. Seringkali orang Kristen itu susah menerima firman Tuhan. Karena apa? Karena tidak segera merespon firman Tuhan. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Pikirannya mulai menguasai dia. Misalnya, dengar firman, istri-istri tunduklah pada suami. Ya, itu kan perintah yang jelas apa yang kabur Bapak Ibu? Jelas ya. Orang ngomong tunduklah pada suami, itu kan tidak perlu diartikan lagi gitu loh. Tapi kan seringkali ketika ibu-ibu mendengar hal ini, kan mulai dipikirkan dulu. Oh iya, tapi harus lihat-lihat dulu suaminya bagaimana. Ya kan, kalau suaminya kurang ajar, kalau suaminya ya nggak bisa gitu. Ya kan? Padahal firman Tuhan kan jelas, istri-istri tunduklah pada suami, ya kan betul? Nggak ada kata kecuali dia begini, kecuali dia begitu, kecuali tidak ada. Jadi kita akan aja tunduklah pada suami. Itu contoh ya Bapak Ibu. Sama ketika suami-suami dengar, kasihilah istrimu. Itu perintah yang jelas apa kabur? Jelas ya. Tapi seringkali pikiran kita mulai, oh iya, tapi ngasih gimana dulu gitu loh. Ya kan? Mengasihinya gimana dulu, lihat dulu apakah dia tunduk apa enggak. Ya hormat apa enggak. Begitu kan? Nah, orang kalau enggak cepat-cepat respon firman Tuhan, makanya tadi dikatakan ada kata-kata segera. Ya. Segera setelah mendengar firman itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Nah, ketika menerima firman Tuhan, harusnya kita menerima, segera kita menerima Bapak Ibu. Jangan tunggu pikiran kita mulai bermain-main, bilang bahwa oh itu firmannya gak cocok buat kita, mesti dilihat dulu itu. Ya, misalnya firmannya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, atau berdoalah senantiasa. Ya, itu kan perintah yang gampang dan jelas, disuruh berdoa. Tapi mulai pikiran menguasai, ya kalau berdoa itu bisa menolong nggak apa-apa, tapi seringkali berdoa kan nggak bisa menolong. Seringkali kita berdoa juga nggak terjadi apa-apa, ya. Itu kan pikiran yang mulai apa ya? Kalau Rasul Paulus bilang itu membangun tembok, ya, membangun penghalang gitu. Nah kalau kita nggak cepat-cepat respon itu firman Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Pikiran kita mulai menguasai kita. Dan akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi kita tidak pernah bisa menerima firman itu. Yang terjadi apa? Ketika keluar dari pintu itu, kita sudah lupa. Kenapa? Karena kita tidak pernah terima firman itu. Makanya Bapak Ibu pernah dengar perumpamaan tentang biji. Ya, biji yang jatuh di tanah yang keras di jalan. Itu segera ada burung yang datang lalu ambil biji itu. Betul?
Betul ya Bapak Ibu. Akhirnya apa, kalau kita nggak segera merespon firman Tuhan, hati kita keras, maka ketika firman itu disampaikan kita nggak segera meresponi, maka yang datang adalah iblis mencuri firman itu. Pikiran-pikiran kita mencuri firman itu. Ya, makanya dikatakan segera. Jadi kalau Bapak Ibu mau Bapak Ibu ibadah yang transformatif, yang pertama, ketika firman itu disampaikan segera responi Bapak Ibu, ya. Segera terima itu, simpan itu dalam hati, simpan itu dalam pikiran kita. Caranya gimana Pak? Caranya bisa macam-macam, mungkin Bapak Ibu catatlah atau gimana ya, supaya Bapak Ibu ingat. Tangkap dan responi firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Jangan biarkan firman itu hilang. Kalau firman itu hilang Bapak Ibu nanti keluar, sama aja, kehidupan kita kan sama aja. Tapi kalau kita tangkap firman Tuhan itu, kita simpan dalam hati, ya kan? Biasanya orang itu gampang nyimpen, tapi kalau simpen itu omongan yang negatif, ya kan? Misalnya saja, kalau kita ketemu dengan teman kita, lalu teman kita ngomong, oh gendutan ya kan? Itu kan kata yang sederhana ya. Tapi itu bisa dipikir nuancep dalam pikiran, dalam hati. Pulang sampai rumah lihat kaca, gendutan dah aku. Loh, itu kata yang negatif, tapi melekat dalam dirinya orang, gampang melekat. Kenapa? Karena begitu kata itu dilepaskan, orang langsung respon. Ya, kita kan gampang respon yang negatif, tapi firman Tuhan kita susah respon. Nah sekarang belajar dibalik Bapak Ibu, ya belajar dibalik kebiasaannya. Kalau sama omongan yang seperti itu, nggak usah gampang respon. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, ya langsung cepat direspon. Cepat direspon, cepat tangkap di dalam hati, jadi sampai pulang itu teringat-teringat terus. Oh iya, aku harus mengampuni, aku harus mengampuni. Maka ibadah kita akan jadi ibadah yang transformatif. Karena apa? Segera ditangkap firman-Nya. Ya, jadi belajarnya harus seperti itu Bapak Ibu kita. Ya. Kalau kita gampang dengar perkataan yang negatif, seharusnya cara seperti itu kita pakai untuk tangkap firman Tuhan. Ya. Nah, orang Kristen ini memang suka kebalik-balik Bapak Ibu ya. Lebih suka dengar yang negatif. Ya kan? Lebih suka menangkap hal yang negatif. Ya toh? Wong temennya bisik-bisik bisa ngerti, oh itu pasti ngerasani aku itu. Kan hebat Bapak Ibu ya, padahal dia nggak dengar loh, tapi dia ngomong, oh itu ngerasani aku pasti dirasani karena aku nggak pernah kumpul misalnya ya, karena nggak pernah kumpul. Loh dia ini nggak dengar, tapi bisa tahu, saking cepatnya respon gitu loh Bapak Ibu ya. Nah gitu-gitu hal yang seperti itu kok nggak pernah diterapkan dalam menangkap firman Tuhan ya. Kalau diterapkan pada waktu firman Tuhan kan enak Bapak Ibu ya. Pendetanya belum ngomong apa, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini pasti tentang ini, gitu ya. Langsung ditangkap gitu. Jadi Pak Edi belum ngomong soal berdoa, Bapak Ibu, oh pasti dia ngomong doa ini, jadi aku harus berdoa. Nah itu kan keren, ya kan? Daripada tadi dengar orang bisik-bisik, kita cepet nangkapnya. Oh ini ngerasani aku ini pasti. Nah itu kan hal yang negatif yang kita terapkan di situ. Betul Bapak Ibu? Jadi pertama kalau Bapak Ibu mau ibadah kita adalah ibadah yang transformatif, mari kita segera ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tangkap sungguh-sungguh ya. Maksudnya kita tangkap itu kita masukkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya. Jadi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman tentang mengampuni, langsung cepat-cepat, aku harus mengampuni, aku harus mengampuni. Ini perkataan dari Tuhan, aku harus mengampuni. Kalau firman Tuhan tiba-tiba berkata, mari Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan ya. Jangan berharap sama manusia, berdoa sama Tuhan. Tangkap Bapak Ibu. Oh ya berarti aku ini harus berdoa. Berdoanya sama Tuhan, bukan cerita ke orang. Nanti kalau cerita ke orang lain cerita ke orang lain cerita ke orang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Menangkap firman Tuhan harus begitu. Ketika kita datang, firman Tuhan disampaikan, cepat-cepat tangkap. Kalau enggak, pikiran kita nanti akan mulai bekerja. Ya kan? Mengampuni apa? Mengampuni kan enak, keenakan dia nanti. Nanti dia akan melakukan hal yang sama saya berulang kali. Wes jadi pengampunan tunggu dulu. Mulai pikirannya bekerja. Makanya nggak pernah berubah kehidupannya. Ya kan? Makanya nggak pernah ada hal yang berubah dalam kehidupannya. Nggak dapat apa-apa dalam ibadah. Kenapa? Karena nggak cepat merespon firman Tuhan. Apalagi kalau sudah firman Tuhan disampaikan baru mulai awal sudah gini-gini ya Bapak Ibu.
Ya nggak dapat apa-apa juga kalau itu Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ya nggak kepengen kan datang ibadah ya gitu-gitu aja, ya kan? Sudah keluar duit buat kesini naik Grab atau mungkin keluar duit buat persembahan, ya kan? Ya kan? Tapi nggak dapat apa-apa, cuman dapat makanan di akhir ibadah aja. Ya, kalau cuma dapat makanan di akhir ibadah ya nggak usah Bapak Ibu. Nanti ke warung sebelah rumah 6.000 juga dapat yang sama kok Bapak Ibu. 10.000 juga dapat yang sama. Ya, tapi kan saya dan Bapak Ibu semua punya kerinduan setiap kali ibadah ada perubahan, ada sesuatu yang kita dapatkan, katakan amin. Makanya kalau firman Tuhan disampaikan segera respon. Cepat tangkap Bapak Ibu ya. Karena kalau kita nggak cepat tangkap, nanti pikiran kita akan mulai menguasai. Amin. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Ayat ke-12, kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan tadi, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya begini, ayat ke-13, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, kitab Taurat itu ya. Jadi Raja Yosia menyuruh beberapa orang untuk pergi kepada seorang hamba Tuhan pada waktu itu. Pergi kepada seorang hamba Tuhan, dikatakan apa? Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mengalami ibadah yang transformatif, kalau tadi yang pertama dikatakan kita harus meresponi firman Tuhan dengan cepat. Yang kedua Bapak Ibu, cari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Yang kedua adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, seringkali orang percaya itu datang ibadah, nah dia tidak ngerti sepulang dari ibadah itu dia mau melakukan apa. Ya. Jadi ketika firman Tuhan sudah disampaikan, yang kedua apa? Cepat-cepat cari tahu apa yang harus saya lakukan setelah pulang dari tempat ini. Nah, Raja Yosia tadi minta petunjuk dari Tuhan. Ayo kamu pergi kepada seorang hamba Tuhan, minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Petunjuk bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh kerajaan Yehuda. Yosia cari petunjuknya Tuhan tentang apa yang dia harus lakukan. Hari ini Bapak Ibu, ketika engkau selesai mendengar firman Tuhan, cepat-cepat cari tahu apa yang harus engkau lakukan. Tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah mendengar firman Tuhan ini Bapak. Betul? Jadi ketika Bapak Ibu cari tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu akan tahu sepulang ini apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, orang percaya sudah tadi gak dapat firmannya, tidak cepat direspon. Nah, ketika pulang gak tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Makanya ketika ditanya dalam ibadah tadi dapat apa? Ya enggak dapat apa-apa, cuman ketemu teman-teman, nyanyi bersama, ketemu Pak Edi, ya didoakan Pak Edi, didoakan Bu Edi. Terus sudah itu aja. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, Yosia itu minta petunjuk setelah dia dengar kitab Taurat tadi, dia meresponi dengan cepat. Dan apa yang setelah itu dia lakukan? Dia minta petunjuk. Dan kalau nanti kita lihat bersama-sama di ayat yang di-14, dikatakan maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah, seorang nabi wanita Bapak Ibu yang bernama Hulda. Ya, pada waktu itu memang masih hidup nabi-nabi yang memang Tuhan utus Bapak Ibu di tengah-tengah orang Israel. Ya, jadi mereka menanyakan kepada nabi pada waktu itu apa yang harus dilakukan oleh kami. Ya, kami mau minta petunjuk. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau baca ini secara tuntas, nanti lihat di pasal 23. Di situ nanti Yosia melakukan apa yang diminta oleh Allah dalam posisinya sebagai raja dan kerajaan Yehuda. Jadi ketika kita sudah terima firman Tuhan, cepat-cepat cari tahu apa yang harus kita lakukan.
Doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Firman Tuhan telah aku terima, apa yang harus aku lakukan? Kalau memang belum cukup dengan berdoa, Bapak Ibu boleh tanya kepada tadi hamba Tuhan, Pak terus saya harus melakukan apa? Bapak Ibu boleh tanya dengan Bapak Edi, Pak saya harus melakukan apa? Dengan firman Tuhan tadi saya harus melakukan apa? Lah kalau Bapak Ibu nggak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mendengar firman Tuhan tadi, itu namanya percuma. Makanya ibadahnya nggak pernah transformatif, makanya ibadahnya tidak pernah mengubahkan. Kenapa? Karena setelah dengar firman pun nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, sederhana kan Bapak Ibu, 2 poin saja. Yang pertama kita cepat-cepat merespon firman Tuhan sebelum pikiran kita yang menguasai kita. Lebih baik firman Tuhan duluan yang menguasai kita. Yang kedua kita harus apa? Cepat-cepat cari apa yang harus kita lakukan. Cari petunjuk daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ingin mengalami ibadah yang transformatif, mengubahkan. Ya kan? Bapak Ibu kalau pergi ke rumah sakit menggunakan BPJS, Bapak Ibu nggak tahu caranya, kan Bapak Ibu bertanya, ini caranya pakai BPJS gimana? Orangnya akan menunjukkan. Bapak Ibu nanti ke kantor, ke tempat A, nanti dikonfirmasi di tempat A, terus Bapak Ibu ke tempat B, dan nanti Bapak Ibu baru akan dilayani. Gitu kan, Bapak Ibu kalau nggak mengerti kan begitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan kan begitu. Pak ini kan saya mau periksa, saya mau pakai BPJS tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Makanya orangnya akan menjelaskan, nanti Bapak Ibu ke loket A, nanti setelah di loket A diverifikasi di loket B, baru Bapak Ibu nanti tunggu sebentar 5 menit nanti akan dipanggil sesuai nomor urutan. Begitu kan? Nah kalau Bapak Ibu nggak tahu apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu muter-muter di rumah sakit aja juga nggak akan pernah diperiksa, betul ya? Ya cuma muter-muter aja di rumah sakit, nggak pernah cari tahu apa yang harus saya lakukan. Sama. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita nggak pernah cari tahu apa yang kita lakukan. Ya kita cuma dengan orang ceramah, orang ngomong, Bapak Ibu ya. Kalau dengarkan ceramah orang ngomong ya Bapak Ibu, dengarkan Gus Miftah juga lebih bagus gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Tapi begitu Bapak Ibu dengar firman Tuhan, seharusnya Bapak Ibu dan saya harus cari tahu apa yang setelah itu yang harus aku lakukan. Ya. Nah itu penting Bapak Ibu ya. Sama tadi kayak yang saya contohkan. Bapak Ibu datang ke rumah sakit, bawa BPJS, nggak mau periksa pakai menggunakan BPJS, ya Bapak Ibu nggak tahu, pasti Bapak Ibu tanya kan, dan diarahkan oleh orang di tempat itu untuk bagaimana. Nah kenapa Bapak Ibu bertanya? Karena bagi Bapak Ibu itu penting. Aku harus tahu caranya gimana supaya aku diperiksa dan aku nggak bayar karena di backup oleh BPJS. Bagi Bapak Ibu itu penting. Nah masalahnya bagi orang Kristen, firman itu nggak terlalu penting. Ya, yang penting apa? Yang penting makanan di akhir ibadah. Yang penting datang daripada nanti diomelin Pak Edi. Ya kalau cuman itu Bapak Ibu, ya kita makanya ibadahnya nggak pernah transformatif, nggak pernah berubah. Sekian tahun kita ibadah, setiap Kamis kita ibadah, Minggu ibadah, ya enggak terjadi apa-apa gitu. Ya gitu-gitu aja. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dari raja yang namanya Raja Yosia. Dikatakan ini raja yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ketika dia terima firman Tuhan, dia cepat respon. Dan dia segera minta petunjuk loh dari Tuhan, dia harus melakukan apa. Dan lihat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu mestinya mau menghancurkan bangsa Yehuda. Karena apa? Karena papanya Yosia yang namanya Amon dan kakeknya Manasye itu berbuat jahat di mata Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan. Ayat 14 tadi ya. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabi Yahulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Ayat 15, perempuan itu menjawab mereka. Nabiah itu yang ditanya tadi, yang ditanya tentang petunjuk Tuhan itu tadi, dia berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Katakan sama Yosia ya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, atas kerajaan Yehuda dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh rajamu Yehuda. Ayat 17,
Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain. Itu karena perbuatannya papanya sama kakeknya. Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tuhan bilang aku akan menghancurkan bangsa Yehuda ini karena kejahatan papanya Yosia sama kakeknya Yosia yang namanya Manasye dan Amon. Ya, karena mereka beribadah kepada ilah lain. Tapi lihat, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan. Siapa tadi? Siapa tadi? Raja Yehuda yang menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan. Tadi siapa yang minta petunjuk Tuhan tadi? Siapa? Raja Yosia. Ya, apa yang Tuhan buat sama Raja Yosia? Harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Ayat 19, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu, kan tadi kan Yosia mengoyakkan pakaiannya, dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Ayat 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada, bayangkan, Tuhan itu sudah mau menghukum bangsa Yehuda karena kejahatan orang papanya sama kakeknya Yosia yang namanya Manasye dan Amon. Sudah mau dihancurkan Yehuda. Tapi karena apa yang dibuat oleh Yosia, ya, Yosia mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kamu akan dikuburkan dalam damai, dan kamu tidak akan melihat semua malapetaka. Mengerti Bapak Ibu? Karena Raja Yosia tadi meresponi firman Tuhan dengan cepat. Lalu dia mencari petunjuknya Tuhan. Maka kehidupan Yosia adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan persis tepat seperti yang Yosia lakukan. Yang pertama, merespon firman Tuhan dengan cepat. Katakan kanan kiri, meresponi firman Tuhan dengan cepat. Ya Bapak Ibu, harus ada kata cepatnya. Karena kalau lambat, percayalah Bapak Ibu, bukan lagi firman Tuhan yang menguasai kita, tapi pikiran-pikiran kita Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena itu sudah tabiat manusia, membangun tembok, ya, membangun tembok kepada firman Tuhan itu sudah tabiat manusia. Makanya sebelum tembok itu terbangun, cepat-cepat firman Tuhan kita tangkap dan firman Tuhan yang menguasai kita. Yang kedua, ya, cari tahu apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu. Percuma kalau kita dengar firman Tuhan tapi pulang dari sini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Sama seperti orang yang datang ke rumah sakit tadi nggak ngerti di BPJS ini harus diapakan, ya dia tidak akan pernah menikmati fasilitas BPJS. Kenapa? Karena nggak pernah cari tahu apa yang harus dilakukan, ya. Tapi ketika dia cari tahu apa yang harus dilakukan, maka dia bisa menikmati fasilitas itu. Sama Bapak. Kalau kita cari tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita akan menikmati ibadah yang transformatif. Ketika pulang dari sini, kita akan dapat sesuatu yang baru lagi. Minggu depan ibadah lagi, dapat sesuatu yang baru lagi. Minggu depan ibadah lagi, dapat sesuatu yang baru lagi. Barulah kita bisa nyanyi tadi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Maka nanti orang yang sebelah kita itu akan merasakan perbedaan. Oh iya ya, ibu ini dulu waktu ibadah, ya sebulan lalu ibadah, enggak kayak gini. Sekarang berubah loh, ya kan? Kalau dulu dijemputnya telat marah, sekarang enggak loh, ya malah masuk mobil puji Tuhan bisa dijemput, ya kan? Ada yang berubah, Bapak Ibu. Kalau dulu suka sekali diajak ngomongin orang seneng, ya kayak gayung bersambut gitu ya. Oh iya, oh. Sekarang diomongin orang, oh ayo Bu, tahu ini enggak, tahu berita ini enggak? Oh maaf saya enggak tahu dan saya enggak mau bahas. Oh berubah ya Ibu itu ya. Ada perubahan Bapak Ibu. Tapi kalau cuma datang,
Ya, cuma duduk aja dengar firman Tuhan ya antara ada dan tiada gitu Bapak Ibu ya. Badannya di sini, raganya di sini, tapi pikirannya di tempat lain. Ya nggak dapat apa-apa. Amin. Ya sudah. Bapak Ibu senang kan firman Tuhan yang singkat-singkat kan? Amin katanya Ibu tadi di depan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebentar saja kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama, nanti WL akan menyanyikan sebuah pujian. Nanti setelah itu kita akan Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami belajar Tuhan dari seorang pribadi yang namanya Raja Yosia Tuhan. Kami rindu setiap kami ibadah itu kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Dan dari firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, ada hal yang bisa kami pelajari Tuhan, ada hal yang bisa kami dapatkan. Yang pertama Tuhan, kami belajar untuk kami itu bisa merespon firman Tuhan dengan segera, dengan cepat. Karena kami tahu Tuhan, iblis gak suka kami menerima firman. Sehingga ketika kadang-kadang kami pada waktu kami menerima firman, kami gak cepat-cepat meresponi. Maka iblis mencoba mengambil firman itu melalui pikiran-pikiran kami. Yang membangun tembok terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Malam hari ini ajar kami untuk selalu merespon firman Tuhan dengan cepat. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan dan kami respon dengan cepat, firman itu tertanam dalam hati pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang menguasai kami, bukan pikiran-pikiran kami. Yang kedua Tuhan, kami mau belajar mencari petunjuk Tuhan. Kami berusaha tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami ini bukan menjadi orang yang pasif Tuhan. Tapi kami berusaha Tuhan untuk tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kehidupan kami, apa yang harus kami rubah, apa yang harus kami tingkatkan, apa yang harus kami rubah yang jelek dalam kehidupan kami. Supaya kami berubah jadi lebih baik Tuhan, menjadi sama seperti Yesus. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang malam hari ini punya keinginan memiliki ibadah yang transformatif, yang pengen mendapatkan sesuatu ketika beribadah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, nyatakan ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami tidak ada artinya tanpa firman yang kami pegang, yang menuntun kehidupan kami. Sebab itu dalam setiap ibadah, dalam setiap keseharian kami, ajari kami ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami mendengar pesan Tuhan, untuk kami meresponinya dengan cepat Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntunkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Odi yang Tuhan pakai di tempat ini, memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan pakai kehidupan pelayanannya semakin hari semakin dahsyat. Pengurapan Tuhan yang baru terus Tuhan limpahkan atas hamba-Mu. Biar hikmat Tuhan yang menuntun hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu, sehingga pesan Tuhan itulah yang kami terima yang menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Sebentar waktunya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Suci kuduskan setiap persembahan kami, biarlah apa yang kami tabur malam hari ini itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom. Suaranya kok enggak kedengaran. Shalom. Haleluya. Walaupun hari ini tidak seberapa yang hadir, tapi kita percaya kalau Roh Kudus tetap ada di tempat ini memberkati kita. Amin. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya, kok hari ini Pak Edinya nggak kelihatan? Hari ini Papa nggak ada di sini. Biasanya kan kalau hari Kamis sudah riwa-riwi ke sana kemari, jemput sana, jemput sini. Tapi hari ini Pak Edi masih dalam keadaan sakit. Kakinya sakit sampai kesulitan untuk jalan. Jadi Pak Edi di atas juga ikut berdoa. Nanti jemaat minta tolong dibantu doa terus untuk Pak Edi supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan dan bisa melayani kembali. Karena satu-satunya kerinduan Pak Edi itu ya sebenarnya ya hanya melayani. Kalau enggak melayani rasanya badan tuh enggak enak semua. Jadi tolong bantu doa, dukung doa, disupport dalam doa supaya Pak Edi cepat sembuh, cepat kembali di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Nah, pengumuman kita seperti biasa ya Bapak Ibu, setiap hari Senin kita ada doa puasa jam 11 di tempat ini, jam 10 di tempat ini, dimohon kehadiran Bapak Ibu sekalian yang bisa datang, harap untuk bisa datang. Biasanya ada Pak Bambang ya Pak ya. Nah, terus di setiap hari Rabu ada Zoom meeting, biasanya di situ membahas mengenai firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, akan dibahas di Zoom meeting. Biasanya yang ikut ini banyak ya, yang ikut ada yang dari Jember, ada yang dari Perak, dari sini, bahkan ada dari Malaysia ya Pak Bambang ya. Ya, ada kadang juga katanya kapan hari ada yang dari Amerika juga ikut. Terus ikuti biar kita bisa lebih lagi belajar firman Tuhan. Nah, setiap pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita juga ada doa pagi di IG story Bapak Edi B ya. Diharapkan jemaat juga bisa ikut. Saya juga tiap pagi ikut. Walaupun sambil dandan, sambil siap-siap untuk ke kantor, tapi saya juga tetap ikut. Saya lihat ada Bu Hengki juga paling rajin ikut di doa pagi, ada Pak Bambang juga. Nah, yang lain-lainnya ayo kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mungkin enggak bisa langsung duduk stay gitu ya, tapi mungkin sedang melakukan apa, tapi kan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa ikut untuk setiap doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Mari bersama-sama dengan sepakat katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan Bapak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, seberapapun kami yang mengikuti ibadah ini, kami tahu Tuhan, kami belajar untuk memiliki ibadah yang transformatif. Kami percaya sepulang dari tempat ini ada sesuatu yang kami dapatkan. Amin. Dan kami percaya minggu depan pun akan sama, ada sesuatu yang kami dapatkan. Dan minggu depannya lagi pun kami percaya Tuhan hal yang sama, akan ada sesuatu yang kami dapatkan. Amin. Sehingga kehidupan kami setiap hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita, kita berdoa juga untuk Bapak Edi yang sedang dalam kelemahan. Kita arahkan tangan kita, kita berdoa bersatu iman, percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan untuk Pak Edi. Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di tempat ini Tuhan, Bapak Edi yang mungkin sekarang Tuhan izinkan sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan bukan Tuhan yang jahat, Tuhan punya rencana yang baik Tuhan. Karena itu juga Tuhan kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan kami diberikan kuasa Tuhan. Amen. Untuk kami berdoa Tuhan, untuk kami mengusir setan dan kami juga mengusir penyakit Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Edi Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu atau mencoba memberikan serangan-serangan Tuhan, kami berdoa bersatu hati bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami ikat, kami patahkan segala kuasa-kuasa si jahat yang mencoba mengganggu Pak Edi melalui sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan kesembuhan bagi Pak Edi Tuhan untuk kakinya. Dan kami percaya mulai malam hari ini bahkan besok sampai seterusnya, kami percaya kami melihat Pak Edi akan sehat kembali. Amen. Kembali bersama-sama melayani, bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami bangsa Indonesia, kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil dan semua jajaran yang ada dalam pemerintahan. Tuhan menolong mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Ampuni segala dosa bangsa kami Tuhan. Terima kasih, dan Bapak Ibu kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh aminkan untuk setiap kata-kata berkat yang dilepaskan. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Diberkatilah Tuhan kiranya kesehatanmu. Amen. Diberkatilah Tuhan kiranya pekerjaanmu. Amen. Diberkatilah Tuhan kiranya keluargamu. Amen. Diberkatilah Tuhan kiranya studimu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan ini mulai sekarang sampai nanti Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal dan mulia. Dan engkau yang percaya telah menerima berkat Tuhan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat malam. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup
kuasanya